sambutan ya. Pangapura bahasa Jawa baik, belakang baik ya. Karena kedua baik. Mergane ini mengenai bahasa Jawa pada masa anggar sing kromo-kromo yang anu bagi, anu rata iki. Jadi kayak baik, lebih perak, ya, Siska, Leti, sedang lalu kesuhunnya wis barang mau sebarang rupanya. Kesuhun ramai para saudara-saudara, dia dina minggu pon. Minggu pon angger nenggone nyong ki wetone kakane nyong Mas Bambang Barataji jare kaya arep peka mau ngomong arep peka tapi yang buh dalam sedang urut butun ora apa-apa. Sedene gue juga minggu pon iki wetone swargi Mas Benedite salah siji ya batir, tumrap nyong batir, ya kakang, ya guru, ya musuh, ya sebarang rupa, pepek pokoknya. Ini kelebu sambutan apa itu sih ya? Apa-apa ya, bodoh aja. Iya sih, iya tuh nyong meda kaki masa ya, iya durak yang mau keprimen. Gini-gini kesuwun tawe para saudara kita ya. Tentang acara dina minggu pon 31 Juli 2022 juga bertepatan dengan satu surat. Tahun dina ya bro? Kemarin? Surat Saka 1956. Itu mengko ayu pada gendu-gendu rasa pada topokan topok maton besok guyon-guyonan kok sangkane aja tegang ing atas wis kapan tegang ya akeh berburi iku dadi intine mengko nyong njaluk palilai jenengan kabeh ndonga nggo arep dawa nggo leluhur dawa juga khusus nggo swargi Mas Benedite monggo njaluk tulung Kang Indrajit ke pimpin dongane Mas Beni mlaku Jawa mlaku leluhur berarti kok njaluk tulung Kang Indrajit dongane cara Jawa itu engkau dongane kayaknya pembukaannya kayak gitu sih Mbak Firna aslinya nyong grognya lebih penampungan lebih enom lebih ayu lebih cerdas lebih pintar lebih sebarang rupa Mbak Firna nambah nunggu rahayu matur nuwun bibine sambutan sekilas selanjutnya monggo Mas Indrajit kidungan sembahyang dan sun miwiti hangat bekti konco merangsang moho bikang sumarah marang kwasane sinar taman nebing rasa ambing kasponco priyo. Bertanya-tanya, apa sih yang ingin kita sharing di hari ini? Budi seperti apa? Karena kalau menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi itu kata benda, alat batin yang merupakan semacam paduan akal dan juga perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Contohnya misalnya pendidikan untuk perkembangan badan dan juga budi manusia. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi itu juga berarti akal. Ada juga yang mengartikan budi itu adalah hadiah, akhlak, dan juga watak, dan itu akan membentuk karakter. Nah, atau perbuatan baik, kebaikan, itu semuanya bisa mengartikan kata budi. Tapi sebenarnya di sini ajaran budi yang dimaksud seperti apa? Nanti kita akan sama-sama berdiskusi, sharing semuanya, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diutarakan, dan nanti kita akan bahas semuanya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tidak ada guru, tidak ada murid, semuanya kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari apa itu makna dari ajaran budi. Tapi sebelumnya sebagai pengantar, monggo dipersilakan Mas Budi untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata. Selamat sore, Sugeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebenarnya sore hari ini terlalu berlebih kalau saya ditulis di situ untuk memaparkan agama budi, karena sejauh ini saya memahami nama saya saja budi itu nggak paham-paham sampai hari ini. Jadi sewu, saya memang tarodok dong. Setelah saya lebih banyak baca semakin tidak tahu, setelah saya baca lebih jauh lagi semakin tidak tahu. Tetapi pada dasarnya saat ini yang terjadi adalah baik di panggian dalam berhati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sedaya. Om Swastiastu. Salam budaya rahayu. Om wilaheng sekar bawono langgeng. Om wilaheng sabdo jati tuhumaning mustikaning jagat. Sabunging panembah amung dumateng Gusti Hyang Maha Agung. Dumateng sedaya para rawuh ingkang kula pekteni, sedaya para sesepuh, mriki sesepuh sedaya termasuk Mas kula, Mas Jatmiko, walaupun intensitas ketemu tidak begitu sering, tapi kok ya nang didi mesti petuk. Ada Mas Jatmiko. Mungkin frekuensinya agak nyambung, walaupun petakan itu pasti, karena itu sudah sebuah keniscayaan. Senengnya urip nang alam pepadang itu mesti wonten petakan. Dumateng para kadang ingkang mugi tansah dipunmulyakaken dening Gusti Kang Bening Jagat. Amargi tema ing sonten menika masalah ajaran budi. Wau jane Mas Budi sendiri tadi sudah menyimpulkan, ditambah wau saking Mas Jatmiko. Jadi yang ngomong singkat padat ora usah perlu dicerita, jane gampang. Budi niku adalah keseimbangan. Jane rampung. Tapi karena ini sebuah acara harus dibedah, sehingga ya budi diomong. Padahal wanti-wanti Mas kulo wis weling, kok jangan ngomong jen. Tapi karena di sini disuruh untuk ngomong, biar saya ngomong sedikit. Mohon izin, ya. salah kan ngomong. Nyuwun palilahipun, jane yang berbicara tentang ajaran budi telung bengi olang rampung. Satu ketika saya di tempat bibi di sini,
sampai pagi orang rampung jadi nyong terima ngalah nyong karena nyong kudu bali bibine nginep nang kene jadi nyong sing ngalah dia jam 4 lebih nyong tetap kudu pamit karena berbicara tentang budi itu sesungguhnya berbicara tentang diri kita yang tidak akan mungkin terlepas dari jagat raya sehingga mau dikupas sejauh apapun sebanyak apapun itu pasti tidak akan pernah selesai sehingga ada sementara sedulur-sedulur yang mendefinisikan diri menjadi spiritualis. Kalau menurut saya spiritual itu adalah belajar ke dalam diri kita sehingga sampai kita meninggal adanya hanya belajar toh sehingga tidak akan pernah mencapai titik sebuah kesimpulan yang final karena memang tugasnya adalah belajar berbicara tentang budi itu tidak akan pernah terlepas tentang pemahaman semesta sehingga sebanyak apapun belajar semakin bingung itu pasti semakin kita belajar semakin banyak yang kita tidak ketahui itu pasti hukumnya sehingga tidak akan pernah selesai kita ketika berbicara tentang budi, tentang ajaran kejawen, ajaran Jawa, ajaran leluhur. Karena tadi batasannya adalah belajar tentang ajaran budi itu juga artinya belajar tentang alam semesta. Tapi ada satu hal yang sangat menarik ketika hampir di semua media sosial, hampir ketika kita berkumpul dengan sedulur-sedulur yang ingin belajar mengenali dirinya, pasti di sana lebih sering bahwa ajaran budi itu dikaitkan dengan sabdo palon naya kengko. Sehingga nanti mungkin sedikit agar tidak kemana-mana, kalau saya lebih cenderung kepada satu sub temanya yang ingin kami sampaikan itu tentang ajaran sabdo palon. Karena sabdo palon itu diyakini sebagian besar orang Jawa yang mengikuti ajaran luhur itu sebagai titisan Semar. Eyang Semar sendiri itu katanya ini adalah seorang dewa yang ngejawantah di Majapada. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada satu titik saja, karena kalau berbagai macam titik itu nanti kita akan buyar. Kalau ada yang meyakini Eyang Semar itu adalah sebuah sosok, monggo. Kalau yang meyakini Eyang Semar itu adalah sebuah ajaran, monggo. Kalau Eyang Semar itu adalah filosofi, itu juga monggo. Tapi pasti ada satu hal yang menurut saya lebih kita cermati karena kaitan erat dengan katanya kita akan kembali kepada ajaran budi, tidak lepas dari sosok Eyang Semar yang manitis menjadi Eyang Sabdo Palon. Kalau saya menggunakan filosofi Eyang Semar ini hanya sebagai sebuah pemicu bagi diri saya, ini makna filosofinya. Di gambarannya Bibine memasang tokoh Eyang Semar. Eyang Semar itu digambarkan mripate kuyu, berkaca-kaca, terlihat sedih, tapi melihat tutuke itu tersenyum. Awake tidak sispek, belendong dan sebagainya. Itu gambaran lanang ora, wadon ora, darani tua ora, nom ora, darani sedih ya ora, darani gembira ya ora. Ini kalau tarik kesimpulannya sebenarnya adalah sebuah gambaran, sebuah keseimbangan. Hanya para leluhur kita menggambarkan sosok Eyang Semar itu digambarkan seperti itu. Sehingga kita mengenal, otak kita mengenal, ketika ada gambaran Semar pasti terbayang sosok Semar adalah anak kuncunge, petenge belendong dan sebagainya. Seandainya saya lahir di ribuan tahun yang lalu, saya akan gambarkan Semar kayak Pak Jatmiko. Biar nanti orang menggambarkan Semar sosoknya oh kayak Rai. Sehingga bicara tentang ajaran Jawa, ajaran budi,
lepaskanlah dari sosok, sehingga nanti kita akan menemukan kesatian. Nun sewu, jadi ngomongnya kayak sok-sokan. Tapi biarlah nanti kita berdiskusi agar menemukan sebuah titik menjadi spirit bagi kita, karena tedak turunnya wong Jawa, sehingga kita akan memahami ajaran-ajaran luhur. Terus dari gambaran-gambaran sosok Eyang Semar yang sudah digambarkan, lanang ora, wadon ora, sedih ora, tapi gembira ya ora, biasa-biasa saja. Nah itu digambarkan apabila kita sudah mencapai titik keseimbangan, itu nanti kita akan mencapai titik yang seperti itu. Konon ceritanya seperti itu. Dan pasti kita akan pernah mengalami semuanya, akan pernah mengalami pada satu titik masalah, kita bisa sebegitu tenang. Berarti keseimbangan kita ini berjalan. Dari keseimbangan itulah munculnya welas asih. Jadi titik keseimbangan menurut saya ini pribadi, titik keseimbangan adalah lakunya adalah welas asih. Semua berdasarkan welas asih. Cinta kasih, kasih sayang, atau dalam istilah Islamnya itu Rahman Rahim. Sehingga budi itu adalah output. Output ketika kita sudah mencapai titik keseimbangan, tadi disinggung cipta rasa karsa, di agama lain itu digambarkan sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu penciptaan, Wisnu pemeliharaan, terus Siwa adalah pemeliharaan. Di dalam istilah bahasa Banyumas itu ada IQ, SQ, dan EQ. Banyumas itu bahasa Banyumas aslinya. Di wong Inggris yang tirungnya nih, begitu. Nah, salah satu pemicunya menurut saya bagaimana kita untuk selalu terhubung, sehingga ajaran budi bagi orang Jawa itu pasti tidak akan lepas dari sebuah simbol-simbol. Karena yang saya tahu bahwa ajaran leluhur atau dari guru saya, bahwa bab orang Jawa sinaunya hanya satu bab, yaitu bab keselarasan. Jadi keselarasan antara cipta rasa karsa dengan tindakannya, selaras berarti selaras dengan diri kita, selaras dengan orang lain, selaras dengan alam lingkungannya, selaras dengan Tuhannya. Jadi apakah orang Jawa itu harus mengenal makhluk-makhluk yang lain? Menurut saya iya. Kalau kita belajar tentang itu sudah otomatis pasti mampu berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena dengan pemahaman itu kita mengenal diri kita, mengenal alam. Sehingga dukun, kalau menurut saya orang Jawa semua harus menjadi dukun. Dukun itu kan hanya zaman sekarang saja, dukun itu diasosiasikan itu negatif. Padahal dukun kalau dukun adalah orang yang mempunyai keahlian. Kalau orang mempunyai keahlian di bidang pengobatan di Timur Tengah sana namanya tabib, di dunia Barat namanya dokter, di Cina namanya shinsei, kalau di Bali ada balian, ada jero. Nah di Jawa mengenal dukun. Cuma karena dukun selama ratusan tahun dikonotasikan negatif, sehingga kalau orang dikatakan dukun pada tersinggung. Akhirnya ujung-ujungnya Mbah Indrajit moh dari dukun. Paling-paling ya kami tua sesepuh, ya kami tua kan tua pemahaman. Sehingga karena konotasi yang begitu didesak oleh pemahaman dari luar Jawa, sehingga bahkan kita akan menyebut diri kita dukun itu sudah seolah-olah ada ketakutan. Padahal dukun Mas Hendy itu yang dengan berani mengatakan dirinya dukun. Salah satunya ada dukun efek, dukun macam-macam. Berarti memahami tentang spesifikasi bidang ilmunya. Sehingga
menurut saya kata-kata itu kita akan kembalikan kepada makna yang sebenarnya, bahwa dukun itu konotasinya nggak negatif. Hanya kita selalu diserang selama ratusan tahun bahwa konotasi kejawen itu jahat, konotasi dukun itu pasti negatif. Berbicara tentang budaya wong Jawa itu yang seperti apa? Blangkonan apakah itu identitas orang Jawa? Belum menurut saya, karena Blangkon tercipta ketika sudah zaman Mataram. Ketika saya memakai ikat seperti ini, kita mau ikat Kalijagaan, berarti saya belum mencerminkan sebagai orang Jawa. Kalau kita kembali lagi ke masa lalu lagi, zaman Mojopahit turun mengenal Blangkon. Mojopahit itu seperti Mas Ari, itu undil-undil yang dhuwur. Jadi menurut saya identitas bagi orang Jawa itu sama sekali tidak penting, tidak begitu dipentingkan, karena identitas orang Jawa adalah masuk ke dalam diri kita. Semalam ada Mas Hendy dan sebagainya di Kalipatung, Suran Kewargaan Adat Lemahwangi, sedikit kami sampaikan tentang makna Jawa, jiwa, Jawi. Pemahaman Jawa itu memang beragam sekali, Jawa, Jawi, jiwa, wajah. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya, Jawa, jiwa, Jawi supaya menjadi Jawata. Titik pencapaiannya adalah nanti di titik Jawata. Jawa yang arti sesungguhnya adalah paham atau pinter atau ngerti. Itu Jawa. Sehingga ajaran Jawa itu menurut saya, Jawa itu bukan suku. Jawa itu bukan orang-orang, wong Jawa itu bukan hanya orang-orang yang mendiami pulau Jawa, tapi lebih kepada makna ke dalamnya, bahwa Jawa itu adanya pinter, paham, memahami. Untuk bisa memahami, untuk bisa pinter, orang Jawa lakunya masuk ke dalam jiwa. Sehingga tadi identitas itu tidak begitu diperlukan. Budaya itu harus berkembang sesuai dengan zaman, termasuk budaya berpakaian. Sementara orang itu sangat menentang dengan pakaian orang-orang yang bergerak di bidang, katanya ingin menumbuhkan kejawaannya, kenusantaraannya itu harus identik dengan identitas Jawanya. Padahal identitas Jawa secara fisik itu sepanjang zaman itu berubah. Yang harusnya tidak berubah adalah pemahaman jiwanya, sehingga nanti bisa ajur ajar. Karena Jawa itu harus universal. Ajaran kejawen itu universal. Ajarannya adalah bukan hanya tingkat dunia, tapi memahami tingkat jagat raya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya Jawa, belajar tentang budaya Jawa, tentang spiritualitas Jawa, terbentur oleh sebuah pemahaman yang masih terkotak-kotak, saya yakin belum akan pernah mencapai Jawanya. Berarti belum akan paham. Salah satu guru saya itu Mas Beni. Kalau saya menganggap beliau sedulur dan guru, karena padunya orang wani. Untuk membantah, jujur saya tidak berani dengan senioritasnya, dengan pemahamannya dan sebagainya. Saya lebih cenderung mohon penjelasan. Saya sering bertanya, tapi apapun penjelasannya tidak akan pernah saya bantah selama ini. Mugi-mugi swarga langgeng buat beliau. Terus tadi Jawa adalah pemahaman. Untuk bisa memahami itu harus masuk kepada jiwa, sehingga banyak para pelaku spiritual yang tujuannya adalah untuk memahami dirinya. Karena belajar tentang semesta ini, orang Jawa itu mengenal adanya jagat ageng, jagat alit. Untuk bisa memahami semesta, berarti kita harus masuk ke dalam jagat alit kita. Dengan memahami jagat alit kita, masuk ke dalam diri kita, sudah jaminannya pasti pinter. Jaminannya pinter. Dengan cara membuang
belajar kepada diri kita itu untuk membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, kesombongan, iri, dengki, kemarahan yang harus dikendalikan dan sebagainya. Jadi tidak ada hal dalam belajar spiritual itu harus membuang sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Saya sangat setuju dengan Mas Jatmiko tadi, bahwa kita tujuannya adalah menyeimbangkan. Dengan seimbang nanti kita akan memahami tentang diri kita, tentang alam, tentang Tuhannya. Terus kemudian apakah orang Jawa itu harus identitasnya harus seperti ini, terus kemudian harus menjadi dukun yang mungkin konotasinya adalah zaman sekarang? Menurut saya tidak, karena orang Jawa ini harus mampu keluar, bukan hanya tingkat nasional, akhirnya Jawa ke Sumatera, dan justru orang Jawa ini dengan pemahaman yang justru akan menjadi pembimbing, pencerah, pemberi cahaya bagi dunia. Bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah untuk jagat raya. Sehingga orang Jawa, orang spiritualis Jawa itu harus mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tidak harus ngedepeng bakari dupatrok dan sebagainya. Identik orang Jawa itu harus ke situs-situs kuburan, makam dan sebagainya. Itu hanya salah satu pembelajaran. Jadi orang-orang yang memahami spiritual setinggi apapun itu hanya sebuah teori. Tapi lakunya berarti tapawening, selanjutnya harus tapang rame, berarti harus laku. Tadi berarti masuknya Jawi, setelah untuk bisa paham terus masuk ke dalam diri kita, terus Jawi, yaitu untuk lakunya. Outputnya adalah laku dengan budi luhur. Itu menurut saya. Sehingga nanti setelah memahami semesta dan sebagainya, memahami diri kita, terus akhirnya mampu berkomunikasi dengan Tuhan, inilah yang dinamakan dengan tingkatan Jawata. Jawata berarti sudah memahami orang-orang Jawa yang sudah mampu berkomunikasi dengan Tuhannya. Sehingga pembelajaran spiritual, pemahaman ajaran Budi tidak terbatas hanya sebuah teoritis. Karena dibukukan itu, saya kira 1 juta halaman itu tidak akan pernah cukup menjelaskan tentang ajaran Budi, tentang ajaran Jawa. Sekali lagi bahwa ajaran Jawa itu adalah universal, sehingga mampu menerima ajaran apapun, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, penghayat atau Konghucu atau apapun agamanya, keyakinannya pasti akan mampu tertampung di dalam ajaran Jawa karena pemahaman yang universal. Itu bukti bahwa leluhur kita di tanah Jawa khususnya, yang berdiam di tanah Jawa itu benar-benar cerdas, sehingga apapun yang masuk pasti langsung mampu dicerna, langsung ketemu intinya. Dewa-dewa kita sebelum ada ajaran dari India dan sebagainya mengenal para dewa, orang Jawa mengenal itu sukma agung. Jadi dewa, oh ternyata dewa bagi keyakinan orang Jawa adalah sukma agung. Eksistensinya atau intisarinya dari sebuah benda-benda yang ada di semesta. Dan itu diterjemahkan di dalam ajaran-ajaran agama. Sesungguhnya orang yang belajar agama apapun, ketika melepaskan dirinya mencapai jiwa yang merdeka, itu pasti akan mampu memahami intisari dari seluruh ajaran. Jadi ajaran Budi itu tidak akan pernah diteorikan dan tidak bisa akan disebut agama, karena ajaran Budi itu mampu menerima ajaran apapun, baik atau buruk. Ajaran agama apapun mampu ditampung, karena lebih cenderung kepada laku pribadi, belajar kepada diri kita, belajar kepada sukma kita yang ngejawatah menjadi sebuah perilaku keseimbangan. Sehingga ajaran Budi itu adalah laku yang tidak akan pernah menyalahkan apapun. Jadi kebenaran sejati
itu tidak akan pernah ada. Karena semua benar. Togok ya benar, Sarawita ya benar, Astina ya benar, Pandawa ya benar. Hanya saja ketika ingin memilih tokoh Pandawa, kancane ora akeh. Yang mendukung hanya satu, yaitu Prabu Kresna. Tapi nek kepengin balane akeh, melua Astina. Kabeh-kabeh melu Astina. Sing melu Pandawa ke ora akeh. Jadi kepengin belajar, ini sebenarnya sebuah filosofi bahwa ketika kita belajar ke dalam, terus kancane biasanya ora akeh. Tapi ketika kita tetap menep, itu nanti akan mencapai sebuah titik, akan bisa diterima semua kalangan. Itu hanya sedikit saja, karena kalau saya teruskan ngomong telung bengi orang bakal mendek, tidak akan pernah habis berbicara tentang seperti ini. Sekali lagi bahwa ajaran Budi itu adalah ajaran keluhuran yang mampu menerima apapun dan juga mampu menyeimbangkan apapun, sehingga laku di dunia ini memelihara alam semesta itu menjadi lebih baik. Sehingga baik buruk ini di titik tengahnya adalah keseimbangan. Dan untuk diri kita, bagaimana kita belajar untuk memerdekakan jiwa kita sehingga mampu muncul jati diri yang sebenarnya sebagai orang Jawa. Terima kasih. Apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati para kadang semuanya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kuspono. Sudah mulai ada pencerahan ya, sepertinya. Iya Mbak ya? Dari apa yang disampaikan Pak Kuspono, salah satunya adalah yang paling poin disampaikan adalah mengenai keseimbangan. Jadi Pak Supono, output dari keseimbangan itu bisa dikatakan adalah budi, gitu ya. Budi adalah output dari keseimbangan. Ada yang berpendapat lain? Mungkin siapa tadi? Simbot, senior Pak Simbot, monggo. Ini Mas Gondrong. Amanah dari Bibine atau Ricky Hendy, Pak Ricky Hendy atau Mas Indrajit. Mas Desi barangkali. Jack, Mas Indrajit, monggo. Ini adalah Tri Priyono. Saya lahir di gedung Garuda, dulu di depan alun-alun Purwokerto itu ada gedung pertunjukan. Saya lahir di situ persis. Mana? Di bioskop. Sebelum gedung bioskop. Oh. Dulu gedung Wayang Orang. Nah, Wayang Orang itu pimpinannya dulu Pak Suhardi, yang topnya menjadi